besarnya jadi pewarta seperti kokungnya ya, luar biasa. Mari yang di belakang bisa maju ke depan, Pak Hari. Yuk semua yang tidak bertugas, mohon bisa maju ke depan. Kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan saat ini hadir. Tuhan melihat kita pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan-pergumulan kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita beri tos sebanyak paling sedikit 3 orang, kiri kanan. Tos, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, ya. Supaya kita lebih saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Baik. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih secara pribadi oleh Tuhan untuk menjadi laskarnya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan untuk mewartakan firman-Nya ke segala penjuru. Amin. Yuk, bangkit berdiri. Semangat ya. Kita dipilih
pujian-pujian dan penyembahan anak-anakku. Amin. Yuk, yang berkata amin harus memuji dengan segenap hati ya. Tuhan telah memilih kita sebelum kita dilahirkan. Pada waktu kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan dalam kitab kehidupannya siapa yang akan lahir, siapa yang akan dipanggil. Tuhan sudah tahu dari sejak awal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan sangat baik.
dalam segala perkara apapun. Mungkin bagi kita, mana bisa saya bersyukur dalam saat kondisi seperti sekarang? Mana bisa saya berdoa kepada Tuhan dalam kondisi seperti sekarang? Tapi kalau kita tetap bertahan dan berseru dalam nama Yesus, Tuhan itu hadir. Tuhan itu memampukan kita dan menguatkan kita untuk berdoa. Karena di dalam doa dan rasa syukur kita kepada Tuhan, mujizat-mujizat akan diberikan kepada anak-anaknya. Itulah janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Benar Yesus, dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa kami membalas
terjadi pada keluarga kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan untuk semua kemurahan, semua campur tangan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan Kau jauh dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kepada-Mu ya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, yang selalu berharap dan bersandar kepada-Mu. Puji syukur kepada-Mu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. kami Terima percaya kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini Engkau selalu ada untuk bagi kami memuji dan meskipun memuliakan dosa kami nama. merah seperti kermisi. Kau Terima selalu kasih, mengampuni dan Tuhan. memaafkan kami. Karena cintamu adalah cinta yang agape. Terima Kami kasih. percaya Tuhan begitu banyak rasa syukur kami kepadamu yang tidak bisa kami hitung ya Bapa. Karena Engkau selalu ada bagi kami meskipun dosa kami merah seperti kermisi. Amin. Engkau selalu mengampuni dan memaafkan kami Tuhan. Karena cintamu adalah cinta yang agape. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang Amin. berkata amin. Silakan duduk Mau Bapak Ibu bersaksi bagi sekalian. Tuhan. Mau menyatakan Semua yang bahwa hadir di Tuhan sini bahwa pasti Tuhan diberkati kita Tuhan. Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa Suaranya belum solid. Semua Bapak Ibu yang hadir di sini pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang berkata amin, mau bersaksi bagi Tuhan, mau menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa Tuhan kita dahsyat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Ada yang mau bersaksi? bisa mulai memutuskan untuk Pak Harsono sudah garuk-garuk kumisnya, mau bersaksi Pak? Ya, kalau gitu kita panggil Ibu Ida untuk menyaksikan hidupnya di mana ceritanya sehingga dia bisa mulai memutuskan untuk melayani Tuhan. Silakan Bu. banyak banget sih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, terutama keluarga saya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom Abang. Langsung ditembak nih sama Herlina. Saya mulai bergabung dengan Apa ya? Banyak banget sih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, terutama keluarga saya. Tapi mungkin saya mau mengawali sebagai umat. di mana saya mulai bergabung. Saya mulai bergabung dengan PDKK Santo Yakobus ini mungkin sudah cukup lama ya, tahun 2004. Jadi dari tahun 2004 itu saya mulai datang sebagai umat. Jadi datang ke PDKK sebagai umat hingga sekarang ya mungkin sudah hampir 20 tahun lebih ya. Karena tema hari malam ini melayani merupakan suatu kehormatan, tapi bagi saya melayani itu anugerah banget dari Tuhan. Jadi bukan saya yang memilih untuk melayani, tapi Tuhanlah yang memilih saya dan keluarga saya terutama untuk melayaninya. Betapa baiknya Tuhan. Mungkin saya flashback sebelum saya bergabung melayani, artinya mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saya Katolik dari kecil, bahkan saya dibaptis dari belum sekolah. Tapi jujur, kami Katolik tuh ya menjalankan seperti biasa aja, ke gereja. Begitupun sampai saya married, saya ketemu suami pun bukan seorang Katolik. Agama apa? Nggak tahu juga sih. Jadi waktu kami mau menikah, saya bilang, oke, kalau gitu kamu ikut saya aja Katolik ya, gitu. Nah, Tuhan itu kembali baik banget. Saat saya menghadap ke Romo, saya bilang, Tuhan, Romo kami mau menikah di tanggal 29 Desember. Tapi suami saya ini mau menjadi Katolik, sedangkan sekarang waktu hanya tinggal 1 bulan. Terus itu Romo bule ya,
Belanda. 4 Desember. Dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Dia bilang, tidak perlu belajar agama, hanya perlu menghafal saja doa Bapa Kami, Salam Maria, dan aku percaya. Dia bilang, nanti saya baptis di tanggal 24 Desember gitu. Singkat cerita, Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa ya teman-teman. Mungkin bagi saya itu benar-benar itu blessing banget. Tuhan permudah semuanya sehingga kami menjadi Katolik pada saat kami menikah dan kami diberkati dengan sakramen perkawinan. Blok B karena memang kami Singkat cerita, keluarga kami berjalan, kami dikaruniai 2 orang putra. Saat itu kami ke gereja itu sengaja telat. itu sengaja. Setiap ke gereja kami sengaja telat. Kami dulu ke gerejanya di Blok B karena memang kami tinggalnya di selatan. Gereja udah baru ya. Misa jam 10, kami datang 10.30. Di luar pintu jadi nggak Bagus ya Bapak Ibu ya. kita bisa sampai. Itu sengaja memang karena kami memang maunya biarin kami di depan. Kalau di Blok B itu dulu, sekarang kan gereja udah baru ya. Kalau yang telat, kami di luar pintu. Di luar pintu jadi nggak masuk ke dalam. Jadi kita bisa santai, bisa duduk-duduk, bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi nggak konsen banget ke misa karena datang misa itu cuman habis misa mau makan apa ya, mau kemana ya gitu kan. Singkat cerita, suatu saat Luar biasa Bapak Ibu. sama suami saya Nah itulah kasih Tuhan. Makanya terkadang kita mengalami satu hal yang gak enak banget. Kita bilang, aduh itu hukuman dari Tuhan. Kalau bagi saya sih enggak. Singkat cerita, suatu saat usaha suami saya jatuh. Ya, tapi saat itu benar-benar jatuh nol banget dan saat itu menguatkan kita mungkin kalau kita nggak punya iman kita akan bilang udah ngapain sih ke gereja lagi, ngapain gini-gini. rajin gitu loh. Tapi saat itu Tuhan itu hadir banget Saya mau flashback masa lalu. menguatkan kita, malah kita lebih rajin. Nah, artinya sejak saat itu kita lebih mulai baca firman, mulai berdoa, mulai rajin gitu loh. Setiap Nah, hari mulai baca firman. itulah teman-teman, kalau saya mau flashback masa lalu kami ya seperti itu. Kemudian dari situlah perlahan-lahan kami mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Waktu kami banyak, jadi kami mulai semakin setiap hari kami mulai baca firman, kami ke gereja, kami berdoa. Artinya kami berusaha lah untuk menjadi yang lebih baik. Nah teman-teman, seperti itulah kalau saya beranggapan kalau Tuhan itu Benar-benar mau mau pakai kami untuk melayani, untuk lebih dekat pastinya, bukan hanya melayani tapi awal itu untuk datang kepadanya, untuk nggak main-main lagi, untuk nggak kalau bisa datang terlambat terus, untuk selalu mau punya hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Tuhan buka jalan walaupun ada hal-hal yang nggak enak yang harus kami alami, tapi sesudah itu kami benar-benar menjadi keluarga yang blessing banget, yang Tuhan pilih kami untuk bisa melayaninya hingga saat ini. Terutama anak-anak kami Tuhan pakai dengan luar biasa. Mereka diberi talenta yang luar biasa dan sama sekali tidak ada paksaan arahan dari saya atau bagaimana, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan mau pakai kami semua untuk melayani. Semoga kesaksian ini Bapak Ibu boleh menguatkan kita semua bahwa di saat kita mengalami cobaan, di saat kita mengalami hal yang gak enak banget, kita jangan fokus pada masalahnya, tapi kita ambil, kita pikir itu pasti ada sesuatu rencana Tuhan ke depannya yang lebih baik. Menjadi kepanjangan Itu aja Bapak Ibu. dengan cara yang Kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Sis Ida, betul sangat luar biasa ya. Setiap dari kita ini mungkin ceritanya berbeda. Kapan kita dipanggil menjadi laskarnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan dengan cara yang berbeda, melalui orang yang diutus oleh Tuhan yang berbeda dan sebagainya. Tapi intinya satu, berbahagialah dan banggalah kalau kita Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan. Betapa sedihnya dan prihatinnya kalau kita tidak dipakai Tuhan, kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan. Mau jadi apa kita? Dengan dunia yang semakin kacau seperti ini, kita mau jadi apa? Jadi mari Bapak Ibu sekalian, lakukan bagian ini. Kita masing-masing dikasih talenta Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kita lakukan bagian kita seturut yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita tanggapi kesaksian dari Sis Ida tadi.
menjadi kepanjangan tangan-Mu, sehingga kami boleh Kau pakai menjadi dupa yang harum, menjadi terang dan garam bagi sesama kami Tuhan, sehingga firman-Mu akan diwartakan ke semua penjuru Tuhan, melalui tangan, mulut kami, pikiran kami ya Bapa, karena Engkau adalah pembimbing kami, Engkau adalah Bapa kami, guru kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau serahkan tubuh, jiwa, pikiran kita hanya berfokus kepada Tuhan. Kita tutup mata kita, kita bayangkan bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia menatap kita dengan penuh kasih. Dia memeluk kita dengan pelukan yang hangat. Dia akan memberikan segala-galanya yang kita perlukan, sesuai yang Tuhan baik, sesuai yang rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Hanya kepada Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan lebih-lebih lagi. dengan kuasanya. Pejamkan mata kita, Biarkan masuk nyanyikan ini dengan segenap hati kita. yang degil Karena di dalam pujian penyembahan yang benar-benar berfokus hanya kepada Tuhan, jadi rema bagi Roh Kudus akan hadir. Roh Kudus akan memenuhi tubuh, jiwa, roh, pikiran kita dengan kuasanya. Roh Kudus biarkan masuk dan bekerja, membajak hati kita yang degil, sombong, dan keras, sehingga apa yang diwartakan pada malam hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Hanya Yesus yang ku
menebus lunas dengan nyawaku di atas kayu salib. Jiwa-jiwa akan dijalan Aku dan adalah dipertobatkan Allah. dalam nama Tuhan. Aku adalah satu-satunya juru Mereka akan selamat. dipertobatkan secara Engkau akan kupakai menjadi kepanjangan tanganku. Wartakan seluruh firman-Mu kepada setiap orang yang kau temui tidak terkecuali. dengan setulus hati, Sehingga menjelang akhir zaman banyak jiwa-jiwa akan dijala dan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan dipertobatkan secara massal. Tuai yang banyak sekali akan dituai. Untuk itu jadilah kepanjangan tanganku. Layanilah aku dengan setulus hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala kejujuran. Karena aku akan mempersenjatai engkau. Aku akan memakaimu dengan lebih dan lebih lagi, menjadi terang dan garam bagi sesama yang kau temui di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. terima kasih. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Percayalah kepadaku. Serahkan semua pergumulan hidupmu ke dalam tanganku. Tuhan kami Kasihku selalu ada bersamamu. Percayalah kepadaku. bajaklah hati Sangat mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih kalau malam hari ini kau telah kirimkan anakmu yang terkasih Bapak Alexander Kata. Tuhan, kami merasakan kehadiran dan lawatan-Mu. Sehingga apa Bajaklah yang hati Tuhan akan kami, dia ya sampaikan Allah. pada malam hari ini semuanya. Penuhi tubuh jiwa roh pikiran kami dengan api Roh Kudus Tuhan. Firman Terima yang kasih kalau malam hari ini kau telah kirimkan anakmu yang terkasih Bapak Alexander boleh Kata. masuk ke dalam tubuh jiwa. Urapi dia dengan api Roh Kudus Boleh Tuhan. menjadi rema bagi Sehingga apa yang dia wartakan, dia sampaikan pada malam hari ini semuanya berasal daripada pengajaran. kami imani dan kami percaya. Firman yang kau taburkan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, tapi boleh masuk ke dalam tubuh jiwa roh pikiran kami dan boleh menjadi rema bagi kehidupan sehari-hari. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Silakan Pak. Shalom. Ya, selamat malam. Senang malam hari ini boleh hadir bersama-sama dengan ibu sekalian. Saya mendapat invite Shalom. Bisa datang di sini. Selamat malam. Tangan. Senang malam hari ini boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sesungguhnya di Sepex. Waktu saya mendapat acara invite hari ini ada Ibu Erlia bilang, Alex bisa datang ke sini. Tanggal sekian. Oke, saya datang. Terus minggu lalu, saya baru ingat bahwa malam hari ini sesungguhnya di Sepex di Sekina ada acara. Ada yang tahu nggak ya? Hari ini ada fruitful business. Bapak Ibu sekalian, Ya, saya fruitful senang business. hadir di Saya bilang, sini. datang nggak, Alex? Banyak yang Ya sudah, nggak apa-apa, kalian jalan di sana, saya jalan di sini. bulan lalu seusia Dipaparkan aja nggak enak ya. Ya sudah, dikasih kesempatan masa nggak datang ya. Cari kesempatan Bulan susah. lalu saya apalagi zaman pertama kali sekarang. diajak sama temen di Bapak Ibu sekalian, saya senang hadir di sini karena banyak yang minimal seusia saya ya. Bulan lalu seusia saya hampir sama gitu ya. Angkatan baru pelajar saya nggak tahu ya. apa pembimbing mereka bilang Bulan lalu saya pertama kali diajak sama temen di paroki kita karena di sana kita juga ada persekutuan kalian doa. malam hari ini saya dipilihkan oleh Bu Erlia itu yang mana ya? Wah, Ada nggak ada? anak muda. Saya Baik, nggak tahu Erlia, kenapa itu dia. mereka bilang, "Alex, coba layani Pokoknya mereka sekali." ibu Pertama kasih kali saya layani perintah, mereka, luar saya biasa. bilang siap, Senang juga, saya penuh jalan. sukacita. Ya, jadi topik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya dipilihkan oleh terima Bu kasih. Erlia itu yang mana ya? Ada nggak ada? Topik baru itu persiapannya cukup lama ya. Hai Bu Erlia, nah itu dia. Saya udah dari awal. Pokoknya ibu kasih saya perintah, saya udah siap, saya jalankan. Ya, jadi topik malam hari ini adalah topik yang nanti akan saya bawakan juga di tempat lain. Terima kasih Bu, berikan saya topik. Kalau bangun itu persiapannya cukup lama ya, bawaannya paling-paling cuma setengah jam, 45 menit. Tapi saya udah dari awal minggu ini saya udah siapkan sejak saya pulang dari Lourdes kemarin, ya pulang, terus saya jalan ke Batam, pulang ke sini, saya harus siapin seperti ini. Mempersiapkan ini nggak gampang, ya nggak gampang.
apalagi bagi kita yang nggak jago-jago seperti Bu Herlina, ngomong aja di luar kepala. Berapa? Saya dalam kepalanya nggak enak, apalagi di luar kepala. Sudah 2. Kalah. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah punya cucu? Istriku usianya 51, cucunya luar 4. biasa. Tadi Bu Ida tadi saya tahu nih, tadi yang sharing Bu Ida ya. Yang saya mau tanyakan Punya adalah dua anak, tapi nggak tahu udah punya cucu atau belum. Nggak tahu kemana Bu Idanya sekarang. Berapa Bu cucunya Bu? kayak gitu ya. Sudah 2, kalah sama istriku. Kita malu nggak sama cucu kita? Istriku usianya 51, cucunya 4. Tapi kita nggak menang-menangan. Ya, yang saya mau tanyakan adalah yang kita masih punya cucu nanti waktu sama keluar, saya sama cucu saya, hai, kayak gitu ya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan habis kuartal. Kita malu nggak sama cucu kita kan? Kadang-kadang saya suka lihat, oh iya ya. Kadang-kadang kalau ada orang tua atau bapak mama sama cucunya, kadang-kadang di kalakunya kok lebih kanak-kanak daripada anak-anak ya. Salah satu. Kenapa bisa seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya? Saya mau kenal. menyenangkan. Mudah-mudahan habis kuartal ini, oh iya ya. Kita belajar mendekatkan diri kepada itu toh ya. Kalau kita nggak sayang sama cucu kita mau bertingkah laku seperti itu nggak Bapak Ibu sekalian? ya. Pasti nggak ya? Sebaliknya. Nah, jadi salah satu sebab kenapa kita bisa bertingkah laku seperti itu karena kita mau menyenangkan Cinta sama cucu kita. Kita juga bisa Kita belajar mendekatkan diri kepada cucu kita, gaya cucu kita, betul ya? mencintai dia. Kita berusaha mau Sebaliknya, menyenangkan hati. kalau tadi dikatakan Saya dengar mengasihi ada orang sharing cinta sama Tuhan, kita juga bisa bertingkah laku agar supaya gaya-gaya Tuhan nanti ya. Ya, jadi kita gaya Tuhan karena kita mencintai Dia, kita berusaha mau menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi juga saya dengar begitu ada orang sharing, harus kita dengarkan dengan baik-baik sekali agar supaya yang dia sharingkan bisa kita dapatkan dalam hati kita. Waktu Ida sharing seperti itu, tiba-tiba saya yakin bukan saya terpikir ya. Saya senang sekali saya datang ke sini suasananya agak berbeda sekali. Tiba-tiba ada saja mengatakan coba tanya guys teman-teman yang di sini. Lebih banyak yang datang ke sini, lebih banyak yang melayani Tuhan, lebih banyak yang bertobat, lebih banyak yang dekat sama Tuhan. Waktu sukses atau gagal? kita akan lebih sering Waktu dapat seperti itu, hati saya sendiri langsung jawab. Tapi saya nggak mau bertanya sama Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya sama Bapak Ibu sekalian. Dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, yang tadi Ibu Ida sudah sharing kan, waktu kita sukses, kita akan lebih sering melayani Tuhan datang ke gereja atau sebaliknya. terjadi krisis Berarti sebaiknya kita lebih banyak dan datang. sebagainya. Tapi sesungguhnya Lucu kan? Kadang-kadang dalam kehidupan tuh aneh sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau dipikir ternyata gereja penuh waktu COVID, enggak COVID ditutup ya kan ya. Waktu tapi kalau orang terjadi krisis ekonomi, waktu banyak kesulitan, waktu ini dan sebagainya. Tapi sesungguhnya enggak juga tuh menurut saya. Ya, jadi ada tipe-tipe orang kalau memang dia nggak dekat sama Tuhan, mau sukses mau gagal ya nggak dekat sama Tuhan, betul nggak? seperti itu dia mengatakan Benar. Tapi kalau orang yang memang dia dekat sama Tuhan, mau dia gagal pun dia dekat sama Tuhan. Mau dia sukses pun dia ingat Tuhan. juga bisa gagal. Saya ingat waktu saya berbicara 5-7 tahun yang lalu waktu anak saya masih kuliah di Melbourne. Suatu saat waktu kita diskusi seperti itu dia mengatakan, Pak, sekarang saya mengerti Pak. Saya mungkin pernah ngomong di lapangan di sini. Betul ya. Bahwa Oke, by the way, saya Alex orang dari sukses Santa juga Helena, bisa gagal. jauh Orang di Tangerang sana. orang sukses juga bisa gagal. Enggak, orang percaya sama Tuhan juga bisa gagal hidupnya. Dan orang yang nggak percaya sama Tuhan juga bisa sukses hidupnya. Betul nggak sih? Ternyata 1,5 jam saja sampai Betul di ya? sana. Oke, by the way, saya Alex dari Santa Helena, jauh di Tangerang sana. Ya, kami dia bilang, Lex mau datang, saya bilang mudah-mudahan nggak macet. Luar biasa nggak macet, 1,5 jam sampai sini. Saya pertama kali Saya pikir 2 jam lebih, ternyata 1,5 jam saja sampai di sini. Ya, nanti selesai saya harus 1,5 jam lagi pulang. Saya senang sekali ya bisa sampai di sini. Jadi saya pewarta dari PD PKK Santa Helena Medan pertama kali saya menuju di Lipo Karawaci. Saya pertama kali ikut camp waktu Santo Yakobus camp pertama itu sekitar hampir 30 tahun lalu ya, 30 something years di gereja di sini. Karena waktu saya pindah dari Medan pertama kali saya menginjakkan kaki di Kelapa Gading. dan dia sharing bagaimana Nah, dia kemudian baptis, karena saya kerja di Lipo, akhirnya saya pindah ke Lipo dari camp. Kemudian saya belajar juga saya PEX 8, saya anggota Bulan kita belajar saya PEX ke 15. Kemudian belajar lagi dan saya nggak kalah sama Buddha juga. Dan dia sharing bagaimana dia dibaptis dari waktu kecil. Saya dibaptis waktu mau married. Tapi ada kesamaannya. Sebulan kita belajar dibaptis. Ya, sebulan dia belajar
ya memang campur tangan Tuhan itu luar biasa sekali. Kalau saya setiap kali saya ngomong seperti itu, pasti semua karena istrinya orang Katolik ya pasti mau seperti itu gitu. Dan sebaliknya kalau istri saya ngomong, iya saya masuk Katolik waktu saya mau married, mesti ngomong, oh semua dulu Katolik ya. Kita dua-duanya bukan Katolik. Dia lebih dulu Ya, Katolik. jadi sebelumnya kita dua-duanya bukan Katolik dan sebagainya. Kemarin kita pergi ziarah, saya bertanya sama Romo orang Katolik itu harus ya setahun ya baru bisa dibaptis ya. Karena ada teman saya dulu dia lebih dulu Katolik daripada saya. Keluarganya Katolik, saya bukan keluarga Katolik. Tapi sekarang dia nggak jadi Katolik. Saya tanya kenapa lu nggak jadi Katolik? Semata-mata katanya gara-gara saya mau married, saya nggak bisa menikah kalau nggak belajar. Dan istri saya udah mau ikut Katolik katanya. Istri saya udah mau ikut Katolik loh. Tapi nggak bisa. Akhirnya saya lagi kebingungan, saya nggak di mobil sampai lewat Cinteng ketemu dengan satu wihara katanya seperti itu. Terus dia masuk sana, terus ada anak muda yang melayani saya. Ya sudah. Bapak Melayani saya dengan begitu baiknya, dan saya bertanya seperti itu, dia bilang begini. Terus saya bilang, waduh saya nggak bawa surat nggak bawa metre. Dia melayani saya, ini ada metrenya. Oh ya saya mau tulis. Ya sudah. Bapak bisa tuliskan, setelah tulis, saya mau minta tangan saya Pak, saya layani semuanya. Dia bilang singkat cerita, akhirnya dia bukan hanya istrinya yang jadi Katolik, dia malah menjadi Katolik. anaknya mau ya. Jadi akhirnya itulah cerita dia menjadi Katolik. Waktu saya tanya sama Romo, sehingga ada Romo ya jangan-jangan harus memutus saya dimarahin sama Romo. Katolik Romo hari itu dia bukan saya ngomong. diterima Kalau saya nggak berani ngomong, dia Romo jadi ngomong. Jadi kalau salah yang Romo yang sekarang ada buat dia anaknya mau ya. Dia bilang, lu tahu nggak Lex? Itu Ambrosius hari itu dibaptis Katolik, hari itu dia diterima dan hari itu dia jadi uskup. Yang mestinya Lu ketemu yang pasrah spesial case, cari Romo. Romo akan malah cari solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hal seperti ini jangan terjadi. Ada teman-teman Alex yang lain-lainnya yang mestinya istrinya udah pasrah loh. Kita cari perjanjian lama, cari perjanjian baru. Ya, aku ikut kamu ya, malah akhirnya nggak jadi, cuma semata-mata karena hal seperti ini. Sedih sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik malam hari ini adalah melayani adalah sebuah kehormatan. Melayani adalah sebuah kehormatan. Kalau kita cari perjanjian lama, cari perjanjian baru. Tulisan ini nggak ada, tapi akan ketemu nanti di sirah yang antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat kalau melayani adalah satu kehormatan. Apakah hanya Melayani itu apa sih? Ya, melayani itu apa sih? Apakah yang menjadi tugas kita melayani itu adalah Romo, diakon, prodiakon dan lain sebagainya, atau yang tadi WL, Herlina luar biasa, teman-teman yang lainnya semuanya. Apakah hanya tugas-tugas mereka saja, atau dibatasi orang-orang tertentu saja yang bisa melayani Tuhan, atau sebaliknya, atau siapa saja bisa melayani Tuhan? Pasti jawabannya nggak pernah memilih siapa tanya seperti itu jawabannya selalu cepat dan benar. Lu bagus, lu Ya, keren. kata pelayanannya nggak pelayanan. Nggak pernah lu. Serius banget, ya kan udah lama. Jadi percaya bahwa siapa saja bisa melayani Tuhan. Pernah lewat Tuhan nggak pernah memilih siapapun waktu dia mampu. Yes, lu bagus, lu keren, lu jago. Gua pilih lu jadi pelayan. Nggak pernah. aja rekrut orang kadang-kadang Ya, masih buktinya apa? Kalau kita baca bagaimana Tuhan Yesus memilih muridnya, tidak pernah lewat HRD. Enggak pernah. Ya, kita aja punya HRD manager aja rekrut orang kadang-kadang masih bohong. Kita kok makan malam dan sebagainya. Ya kan ya? Nah, tidak. Kalau bisa sampai waktu dia ada yang berdoa ngomong, dikasih tapi Yudas gimana dong Pak? cawan ini. Tapi terjadilah menurut Pertanyaannya, Tuhan Yesus tahu nggak Yudas akan mengkhianatinya? sekalian. Tapi Tuhan tahu ini adalah jalannya dan tidak kalau bisa sampai waktu dia berdoa di Getsemani dia mengatakan kalau bisa diambil cawan ini, tapi terjadilah menurut kehendakmu bukan kehendakku. Bisa menjadi Sekalian, pelayan Tuhan yang baik. Karena itulah walaupun dengan segala keterbatasan yang saya miliki, menjadi muridnya adalah orang-orang biasa. sekarang saya banyak Artinya siapapun dia bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena itulah walaupun dengan segala keterbatasan yang saya miliki, tapi kelebihan yang saya juga miliki. Sekarang saya banyak lebih waktu Bapak Ibu sekalian.
kan ya. Tapi sebagainya, karena memang saya ikut bukan latar belakang dari kayak pertama kan bukan sekarang ini, waktu saya masih tinggal di sini, waktu saya masih usia 31, 32 atau 33 tahun, saya udah ikut camp. Saya ingin punya keinginan bagaimana bisa belajar lebih jauh dan sebagainya, karena memang saya bukan latar belakang dari keluarga Katolik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam persiapan saya menyiapkan melayani adalah suatu kehormatan. Saya menemukan bahwa melayani tapi kalau kita itu cerita dalam melayani jujur lah, jangan ada dustanya. itu dari bahasa Yunani Pengen jadi jomos atau bos? melayani. Ya pasti Kalau pengen kita jadi. cerita di gereja tentang gereja mana? Kalau saya bilang jomos kasar kan ya. Melayani Tuhan, hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita cerita dalam dunia, Ya kan tinggal bahasanya aja. jujur, jangan ada dustanya. Jomos ya kasar gitu loh. Kita lebih pengen jadi jomos atau bos. Karena pelayan. Jawabannya pasti ingin jadi. Pelayan ya hamba ya pelayan. Kalau saya bilang jomos kasar kan ya? Kok jomos sih Pak? Lainnya jomos lah ya. Ya kan tinggal bahasanya aja gitu. Bahasanya tuh jomos ya kasar gitu. Karena apa? Karena pelayan ya pelayan ya hamba ya pelayan ya bahasa itu ya batur atau jomos dan sebagainya. Kenyataan hidup manusia maunya aku jadi Anda dan saya sukses, bos. bahkan Tuhan kasih Ya kan? Bos yang kaya lagi seperti itu. formulanya. Masa sih mau Dan jadi semua yang ada jomos? di sini, kalau Tuhan Anda Yesus merasa bahwa mau nggak sih Bapak Ibu yang sekalian? duniawi belum sukses, Sukses. habis ini Nanti kita lihat bersama-sama. saja bisa kita Bahwa Tuhan praktekkan Yesus dan kita bisa mau dan ingin Anda dan saya sukses. Bahkan Tuhan kasihkan formulanya. No. Begitu kita Formulanya. ikutin Dan formula semua yang ada di sini, kalau Anda merasa bahwa dan kehidupan duniawi belum sukses, habis ini tetap saja bisa kita praktekkan dan kita bisa sukses. Itu yang terbaik. Jadi tidak berkata bahwa jangan mau yang sukses anak-anak yang usia 20-an sampai 35. No. Begitu kita ikutin formula yang Tuhan Yesus berikan sebentar lagi, Anda dan saya akan tahu bahwa saya bisa sukses, saya bisa dipanggil jago dan sebagainya. Jadi melayani adalah membantu orang lain. Gampangnya membantu ya. Ya kan? Kalau membantu orang lain itu ya. Nah, membantu orang lain. Dan melayani artinya dengan kehadiran kita bisa memberi nilai tambah pada orang lain. dengan Anda, karena Anda Orang ngajak tadi pengetahuannya terbatas karena pelayanan yang Anda lakukan. Akhirnya dia bisa bertambah nilainya. Orang yang tadi jadi jangan tanya kedekatan sama mengapa Tuhan saya Yesus bisa, nggak begitu dekat karena ketemu dengan Anda, karena Anda mengajak dia dengan menjemput mereka datang ke prediksi itu pelayanan juga sesungguhnya. Ya, tapi jangan mengatakan kalau saya nggak punya mobil gimana dong? Gojek. hatinya. Ya, jadi jangan tanya mengapa saya nggak bisa, tapi bagaimana agar supaya saya bisa. Jadi kalau dengan kita melayani dia datang ke sini mendengar sehingga imannya bertambah, artinya kita sudah melayani orang lain sehingga orang lain tambah dalam hidupnya, dalam hatinya bertambah. Melayani artinya menjadi berkat. Nah, ini yang pertama ayat 1 yang keluar, ya kan ya. Jadi melayani artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya kan? Matius 25 dan ayat ini ayat semua sudah hafal. Waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku telanjang, waktu aku orang asing, dan semua dikatakan di sini, ya kan? Waktu aku lapar, Saya dan waktu saya di penjara, kamu waktu saya haus, kamu kasih saya minuman. Waktu saya orang asing, kamu kasih saya makanan. Terus yang berikutnya lagi, ayatnya lagi, waktu saya telanjang, kamu kasih saya pakaian. Waktu saya sakit, kamu rawat saya. Dan waktu saya di penjara, kamu dengan Anda datang menjemput karena dan tahu sebagainya. apapun. Bapak Ibu sekalian, Telanjang artinya malu. sekarang mau ketemu orang yang telanjang susah ya? Datang menolong. Jangan ya? Atau justru Artinya saat saya dipermalukan, iya aja. Mau waktu aja kayak gitu. teman Anda, Kayak kita entah karena hal apapun, dia telanjang artinya malu. Apakah saya datang menolong atau justru udah dikasih tahu tuh masih aja mau aja kayak gitu. Udah melayani kita kayak gitu jadi udah malu, dipermalukan. lapar makanan. Bukan sebaliknya, saat yang malu Lapar bisa justru lapar kita makanan, datang, dia kita bisa lapar penyediaan firman, pakaian. bisa lapar macam-macam. Demikian juga haus. Waktu dia lapar, waktu dia haus, Sekalian, oleh karena itu, nggak kalau kita semata di sana yang tulis, dipakai oleh dia Tuhan lapar makanan, seperti ini kadang-kadang dia
dia lapar. Lapar bisa lapar makanan, dia bisa lapar firman Tuhan, bisa lapar macam-macam. Demikian juga haus, demikian juga miskin dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita yang dipakai oleh Tuhan, kita melihat ada orang seperti ini, kadang-kadang saya merasakan hal yang sama juga. Kita harus terus-menerus belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, memang di Katolik kita lebih banyak liturgis. Ya, kita lebih banyak liturgis. Karena itu dengan adanya persekutuan doa pada saat Katolik pembaharuan seperti ini ada pembaharuan yang terjadi agar supaya api Roh Kudus bisa mencetuk semua dan lapar. mencakup semua. Ya, jadi memang kita luar biasa kekuatan kita adalah di liturgis, tapi dengan ada pembaharuan PDPK seperti ini, kita bisa membantu orang yang haus belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, haus dan lapar, ingin lebih jauh tentang Yesus Kristus. Mereka bisa punya kesempatan. Anda bawa datang ke sini, mereka ikut nyanyi lagu-lagu. Dan di sini nyanyi lagunya itu semua lagunya bagus gitu. Tidak ada teman tapi mesra. Ada nggak lagu seperti itu? Nggak ada kan ya. Jadi begitu mendengar lagu seperti itu saja, wah ini luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi itu adalah contoh bahwa kita melayani itu akan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian melayani itu juga merupakan anugerah. Tadi sepanjang perjalanan sampai ke sini, karena saya diberikan waktu cukup banyak, sambil saya sedikit relax dan sebagainya, saya hanya putar lagu Besar Anugerahmu, kemudian Roh Kudus hadir di sini, kemudian semua baik, sungguh amat baik ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebagaimana Bapak Ibu sekalian ada hari ini. Kehebatannya Ya, kita itu dan lain sebagainya. dari lagu tersebut saya sudah bahkan istri saya juga suka. Lagu itu bagus ya, saya rasa itu lagu yang luar biasa sekali. Ya kan? Berdiri menghadap altar Di 1 Petrus 4 ayat ya. semua Di 1 Petrus ayat karena. Jadi semua bukan 4 karena sampai kehebatannya kita dan lain 11. sebagainya. Di sana Ya, dituliskan, karena semua adalah jika karena ada orang yang melayani Tuhan yang besar. Jadi lagu seperti itu akan sangat luar biasa sekali. Di 1 Petrus 4 ayat, ya, di 1 Petrus ayat dengan kekuatan yang 4:11 di sana dituliskan, jika ada orang yang melayani, ya pasti ada tulisan yang lain, ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan pelayanan tersebut dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. semangat sekali. Nah, nanti saya katakan. Tadi saya lihat Bu Herina. Sekarang kok kayaknya Kemuliaan bagi Tuhan, begitu. Orang pertama kemuliaan bagi Tuhan. Ya, nanti kita akan share juga. Yesus Petrus Ada nggak sih ya jadi teman-teman kita, terutama dari Yamida yang sudah pengalaman lama sekali, dulu semangat sekali. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi sekarang kok kayaknya agak berubah ya. Jadi di sini kita dikatakan oleh murid Yesus Petrus mengatakan, jadi kalau dan lain sebagainya. kita mau melayani, maka baiklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan kekuatan kepintaran kehebatan saya. Petrus katakan Karena saya ekstasi satu, saya bisa hafal Alkitab dan lain sebagainya, sehingga saya layak melayani Tuhan. apapun yang kita lakukan, bukan. membantu orang Semua lain karena yang dipermuliakan, yang diterima Dan kasih. lebih daripada itu, karena di sini Petrus katakan supaya Allah lah yang dipermuliakan karena pelayanan Anda dan saya. Di sini kita tahu Sehingga enggak apapun yang kita lakukan, nyanyi, membantu orang lain, yang dipermuliakan dan diterima kasih bukan kitanya, tapi jadi pewarta atau ikut di Legio Maria saja atau jadi bagian-bagian lain di saja. sini kita tahu bahwa melayani nggak semata-mata harus menjadi WL, nggak semata-mata harus jadi penyanyi, nggak semata-mata harus jadi pewarta atau ikut di Legio Maria saja atau ikut di bagian-bagian lain saja. Sesungguhnya semua orang tidak perlu lihat kemampuannya. Mau melayani. Enggak, Tuhan nggak mau melihat kemampuan. Kalau Tuhan mau melihat kemampuan, hari ini nggak ada Katolik di dunia ini. Nggak ada. Ya. Banyak orang-orang biasa-biasa, bahkan sangat biasa, begitu dia yang Anda saya miliki mau melayani, bukan mampu melayani. Bapak Ibu sekalian, kita ada di sini, mau nggak kita melayani? Begitu kita mau melayani, pasti nanti kita akan lihat bersama-sama karunia-karunia yang
bisa dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan yang akan kita lakukan Saya bersama-sama. sekarang sudah Ya. pensiun. Jadi Bapak Ibu sekalian, Apakah masih bisa melayani? kalau memang pelayanan bukan suatu kemampuan semata-mata, nah, tapi saya cuma sekarang jadi omah di rumah. Saya sekarang sudah pensiun, ya kan? Apakah masih bisa melayani Tuhan? Nah, bisa nggak sih Anda dan saya melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Yohanes 14 Melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya pasti Tuhan juga tahu, bisa, ya, pasti bisa. Ya, karena apa? karena kita Melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 cuma 2 baris dan sebanyak ini kita lihat bersama-sama, ya. Ya, yang penting Tuhan juga tahu, ya, di Yohanes 14 ayat 15 kita lihat nanti ada kalimat karena kita mengasihi Tuhan dan hadiah banyak-banyak di pelayanan Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Kasih ini aja kan di kemampuan kan ya. Ya, pasti mau aja. Saya senang tahu dikasih seperti ini, ya kan? Tapi nanti ada kalimatnya, ya. Kita senang berapa dikasih hadiah banyak-banyak, tapi lebih senang kita kekurangan. Baik, Bapak sekalian, di Yohanes 14 oleh Anda. ayat 15 kita lihat bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan perintahnya. Perintah Tuhan adalah saling mendukung, saling mengasihi. Ada yang berkelebihan membantu mereka yang kekurangan. Mereka yang kekurangan akan dilengkapi oleh Anda. Sehingga jika kamu mengasihi Anda, kamu akan menuruti segala perintah. Simple. Simple. Segelas air yang dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah. Anda adalah murid. Jadi pelayanan bisa dilakukan tidak semata-mata harus punya kemampuan, harus belajar sendiri, belajar itu enggak. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, segelas air yang diberikan kata Tuhan Yesus, bila mana Anda diberi segelas air karena Anda adalah muridku, besar pahala orang yang memberikan. Mulai dari rumah kita sendiri. Ya, jadi apalagi berikan pada warta dan sebagainya dan yang lagi kehausan. Dari rumah tangga jadi Bapak sekalian, pelayanan bisa kita lakukan dimanapun. Dan pelayanan bisa kita lakukan mulai dari rumah kita sendiri. Bagaimana kita dengan mulai dari rumah kita sendiri, menantu kita. Ya, Sekarang jadi ada lagi kita dan sebagainya. Apakah kita bisa dari rumah tangga kita sendiri? Bagaimana saya dengan istri saya dengan saya, bagaimana kita dengan anak-anak kita, dengan menantu kita, sekarang ada lagi cucu kita dan lain sebagainya. Apakah kita bisa memberikan yang terbaik? pasangan suami? Kadang-kadang kalau sudah usia seperti kita, ya kan, dulu sudah capek, tahu. Orang yang paling berbahagia adalah salah ya kan ya. Begitu dengar seperti itu pasangan suami istri Adam dan Hawa. Iya Bu ya. Karena Iya Bu, pasangan Adam suami Hawa nggak punya Adam dan mertua. Hawa paling Jadi mereka bahagia. merit berkeluarga nggak punya mertua. pasangan istri yang tidak Nggak kayak sekarang ini. Wah tapi saya bilang sama istri saya. sekarang mertua menjadi masalah ya kan ya. Begitu dengar seperti itu enak aja. Iya Bu, Adam Hawa nggak punya mertua. Jadi mereka merit berkeluarga nggak punya mertua. Nggak kayak sekarang ini. Kita mau jalan-jalan. Tapi saya bilang sama istri saya, janganlah kita menjadi beban bagi orang lain, ya kan ya? Ya, sekiranya kalau orang tanya sama menantu kita, aduh aku seneng lo punya mertua seperti Santi, dan aduh aku seneng lo punya mertua seperti Alex ya. Waktu kita mau jalan-jalan, mereka datang jaga cucu, enak aja. Tapi kenyataannya kalau mereka nggak sayang sama kita, mereka juga nggak berani suruh kita datang sama dia kan ya. Kadang-kadang ada yang mertua datang di rumah dia waktu mereka nggak ada di rumah, baru datang. Iya. Jadi kalau mereka mau seperti itu, respons dari anak dan menantu juga bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melayani Tuhan dengan mengarahkan orang pada Tuhan Yesus Kristus lewat apa? Lewat pikiran kita, lewat ucapan kita, lewat tingkah laku kita. Jadi kita nggak bisa, bukannya lewat oh ya itu aku Katolik, saya Katolik. Tapi omonganmu kok nggak kayak Katolik ya? Tingkah lakumu tuh nggak Katolik ya? Jadi kita bisa melayani sesama kita lewat omongan kita, lewat tingkah laku kita, lewat segala sesuatu yang kita miliki. Kalau kita diyakini, kita dipercaya mempunyai usaha, apakah staf kita? It doesn't mean semua harus Katolik tidak. Apakah staf kita walaupun yang beda agama, mereka bisa merasakan, ya bos yang satu ini hebat banget ya.
kita bisa menghadirkan Boleh tanya, kenapa mesti dalam gitu? segala sesuatu yang kita lakukan. Karena aku ikut Tuhan Yesus. Di Ya kan ya? Jadi dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, orang bisa melihat, ya mereka akan memuliakan Tuhan karena tinggal kita. Dan harusnya dari kita bisa menghadirkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi ada yang sukses sejati. Di Katolik sekarang kita sudah ada pelayanan baru yang masih baru. Ya, Kelihatannya masih baru. sukses enggak? Sukses sejati. Saya nggak tahu di sini ada teman yang sudah ikut nggak? Sukses sejati. Harusnya dari kita di sini harusnya banyak bisa ikut sukses sejati. Jadi sukses itu ada sukses, tapi ada yang sukses sejati. Sukses sejati itu real success, nggak ketok-ketoknya sukses, enggak. Kelihatannya sukses, enggak, tapi real success. Ya, jadi sukses sejati. Nah, ada beberapa topik. Salah satu topik yang sangat bagus sekali menghadirkan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia kerja dan usaha. Menghadirkan Tuhan dalam dunia kerja, profesional dan usaha kita. Kalau kita jadi bos, bagaimana caranya agar supaya di tempat kita bekerja atau tempat kita berusaha kita bisa menghadirkan, bukan hanya kita buat PD, teman sejawat kita. ya, bukan kita buat PD, tapi kita bisa benar-benar menghadirkan orang misalnya, ya beda ya. Nggak main Kalau kita hajar-hajaran. sebagai profesional kita bekerja, kita juga bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam pekerjaan kita, sehingga atasan kita, sehingga teman sejawat kita, sehingga bawah kita, kita bisa melihat Tahun ada 2 kali. Ya, nanti yang berikutnya lagi di Jakarta. kayak ini loh bagus, nggak main hajar-hajaran, hantam-hantaman dan lain sebagainya. Jadi sukses sejati itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, suatu saat kalau ada kesempatan nanti bisa kirim ke Bu Elia bisa kirimkan ke teman-teman. Ada loh Bapak Ibu bilang nanti yang next kita setahun ada 2 kali ya. Nanti yang berikutnya lagi di Jakarta. Kalau saya salah bulan November yang akan datang kita akan buat di Semarang. Itu pelayanan baru untuk para eksekutif dan pemilik usaha dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melayani di mana saja, kapan saja dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, ngapain lo harus melayani? Kan seperti itu. Ya, namanya orang yang biasa lah ya. Ujung-ujungnya, bukan duit, ujung-ujungnya Tadi katakan manfaatnya apa kalau melayani? Ya, manfaatnya apa kalau melayani? dia sendiri. Bapak Ibu sekalian, Mengatakan ada dalam Kisah Para Rasul 30 dan 20 ayat 35 yang kasih tahu sama kita. kita akan menjadi lebih bahagia dan sebagainya. Di sini dikatakan sebab ia sendiri sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia. Nah, ini dia kuncinya yang kasih tahu sama kita. Sehingga kalau kita merasa kok kita nggak bahagia dan sebagainya. Di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada diberi. Tapi tadi saya diberi satu senang. Bapak Ibu sekalian, jangan kita didoakan. Memberi daripada menerima, ya. Lebih bahagia kita bisa tolong. Jadi atau bertobat. ya, tapi bukan berarti Lebih bahagia kita bisa mendoakan orang lain atau didoakan orang hal lain. yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, jangan kita didoakan Bisa terus. Bapak dan saya lakukan di rumah. Saya juga bisa mendoakan Semoga seterusnya keponakan saya, seterusnya. anak saya, Jadi saudara didoakan. saya. Ya, tapi bukan berarti doa selalu yang enggak bagus. Tapi lebih bagus kita bisa mendoakan. Berarti di sini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Pelayanan bisa Bapak dan saya lakukan di rumah. Saya juga bisa mendoakan keponakan saya, anak saya, saudara saya, teman saya, entah dimanapun mereka berada. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Tapi kan mereka nggak tahu, melayani kan mereka orang tahu juga kan ya. Ya kan, jadi kalau pulang dari sini semua lupa tapi ingat, Bahkan orang yang sudah meninggal boleh berdoa juga melayani. Berdoa kan nggak pakai rumus nggak ada kan ya, ya kan? Ya udah, Pacar kita doain dulu meninggal. teman kita, mulai catat handphone ada. Saya mau mendoakan apa aja itu doakan siapa ya? Catat juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahkan orang yang sudah meninggal boleh bahagia doa. kita bisa menolong daripada ditolong. Orang tua kita sudah meninggal juga boleh didoakan. Artinya Bapak, Pacar kita belum meninggal, istri nggak cemburu lagi. rasa nggak enak, Jadi rasa susah, mendoakan rasa apa aja sesuatu pelayanan gagal dan yang sebagainya. bisa kita lakukan juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lebih berbahagia kita bisa menolong daripada ditolong, bisa melayani daripada dilayani. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini kita ada rasa nggak enak, rasa susah, rasa sesuatu gagal dan sebagainya, coba lihat apakah Hati yang gembira itulah melayani atau yang gembira. apakah saya lebih suka ditolong atau ditolong? Apakah saya lebih suka mendoakan atau didoakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya? Dan kata Amsal 17 ayat 22, hati
hati yang gembira itulah obatnya. Jadi hati yang gembira. Saya usahanya pendidikan. Saya nggak begitu pintar ini dan sebagainya. Saya ngomong sama guru saya, pokoknya kalau datang murid datang ke tempat kita, kalau datang mukanya boleh mesem-mesem seperti itu. Kenapa? Karena sekolah-sekolah Indonesia, waduh luar biasa apalagi anak SD sekarang ini. Ya, di Indonesia cucu-cucu kita kan dulu anak-anak saya dulu juga cerita seperti itu. Anak saya kalau sekolah nggak bawa tas. Dulu apalagi Kelapa Gading sekolahnya bagus-bagus kan ya. Anak kita, cucu kita sekarang di Kelapa Gading sekolah bawa tas. Saking banyaknya bawanya kertas nggak kuat, ya kan ya? Nah, Sehingga mereka merasa senang. Bapak Ibu sekalian, Tempat khusus kita. sedih. Hati yang gembira. Gak ada Kalau kegembiraan. istri kita yang sakit, suami Saya yang nggak sakit, tahu. jangan-jangan Saya semuanya. sering karena Mereka hati datang. yang gembira. Anda Siapa dia? Karena ada yang gembira yang kena obatnya. kanker. Hai, ini itu buat mereka sehingga mereka merasa senang kalau datang ke tempat khusus kita. Hati yang Kemudian ada gembira. yang mengatakan Ya, bahwa kalau istri kita yang sakit, suami yang sakit, jangan-jangan sering karena hatinya nggak gembira. Anda mungkin sudah pernah dengar cerita ada salah satu suster yang kena kanker payudara. Waktu dia didoakan, mau diobatin, kemudian ada yang mengatakan bahwa suster kelihatannya ini datangnya dari luka batin. Sering dengar seperti itu kan ya. Coba cari luka batin yang paling parah siapa? Diterusurin. Luka batin. problemnya Mamanya papamu sudah udah sama perempuan dia pergi sama papanya. Luka batinnya sama iya, papanya. ya kan ya? Oh iya, bagus. Ketemu luka batin itu sudah setengah solusi. Entah bagaimana caranya, akhirnya Ketemu papamu. Ini loh Langsung. tapi problemnya entah di mana papaku sudah sama perempuan lain katanya. kan luka batin. Ketemu sama papanya, Iya, ya kan ya. Tapi Papanya udah Tuhan sakit. luar biasa. Begitu suster tersebut punya kemauan, entah bagaimana caranya, pernah dengar ceritanya dia kan? ketemu sama papanya. Akhirnya, Langsung dia udah janji dengan papanya papanya, saya mau hanya sekedar mengampuni menghilangkan luka batin. melayani Ketemu sama papanya. yang Waktu ketemu papanya udah sakit stroke di sana. dia sebagai suster. Apa yang terjadi? Dia Mungkin melayani semua sudah pernah dengar ceritanya kan ya? Ya. Akhirnya dia mengampuni papanya, bukan hanya sekedar mengampuni, dan dia melayani papanya yang stroke pada mengampuni saat itu. dan bebannya Yang sudah diambil sadar daripada apa-apa. dia dan Dia dia sebagai pernah suster, dia berizin, hanya dia melayani ambil berapa seperti bulan itu. di rumah papanya, Implementasi sampai dalam akhirnya papanya meninggal. kekuatan dalam Enggak, kekuatan enggak. dan Tetapi yang luar biasa, begitu dia benar-benar sudah mengampuni dan bebannya diambil daripada dia, dan dia bukan hanya diambil seperti itu, tapi dia juga implementasikan dalam perbuatan, dan jangan selesai dalam diperiksa berusaha lagi, saya entah apa yang terjadi pada teman-teman saya semuanya, dan dia dan sekarang disembuhkan. pada Dia menantu saya mengatakan bahwa itu adalah kalau mau berusaha jangan sampai kita menjadi beban bagi orang kemarin kan lain. dia baru 1 bulan Jangan pernah. Dalam berusaha saya juga selalu mengatakan pada teman-teman saya semuanya, dan sekarang pada menantu saya mengatakan bahwa kalau mau berusaha selalu berpikir bagaimana kita bisa menjadi berkat. Kemarin kan ada jangan sampai gaji yang kau bayarkan misalnya dia mengatakan, aku bayar gaji sekarang 100 saya hampir 100 loh. Iya, hebat juga ya. Ya kan? Cuaca berapa? Dia untuk diskusi saya sama dia ya. karena bidang Pokoknya, usaha beda-beda ya Pak. bukan Saya nggak bisa. cuaca kamu berapa? Gaji yang kamu bayarkan berapa? Cara kamu mengukur Jangan sampai gaji yang kamu bayarkan, misalnya, wah aku bayar gaji 100 juta, cuannya aku 20 miliar. Ya, itu banget. yang kamu boleh peroleh. Ya kan? Nah, dan waktu diskusi saya sama dia, karena bidang usaha berbeda-beda, ya Pak, saya nggak bisa mengatakan hal sama. Atas gaji Saya yang ngomong sama dia, saya mengatakan bahwa cara kamu mengukur tingkat kesuksesan kamu Karena adalah bidang usaha berbeda-beda. berapa gaji yang kamu keluarkan kali sekian itu untung yang kamu boleh peroleh. Ini oke. Jangan kaca seperti Kamu itu. harus kali. Artinya jangan mendapat keuntungan atas gaji yang semurah-murahnya. Nah, itu pedoman yang saya berikan pada anak saya. Jadi karena bidang usaha berbeda-beda, ya mau kita diskusi ini dan sebagainya, ini berapa persen, ini berapa persen, ini oke. Berarti kamu harus kali sekian. Sometimes forget. Minimal kita membantu anak muda agar supaya jangan mereka, karena mereka murah ya. Kita ikut sukses Kalau saja. udah dapat uang banyak, lupa mau lagi, enggak, bukan cepat. Ada Enough is enough. Banyak orang lupa. Sometimes forget. Kapan yang yang sudah panas ini. sehingga akhirnya sampai kehidupannya juga dikorbankan dan sebagainya. Apa kita ikut sukses sejati itu luar biasa. Bukan pria sejati. Ya,
Jadi Bapak Ibu sukses sekalian, itu di sana manfaat dia melayani ada medical check up tentang diri salah kita. satu adalah Mobil kita aja bisa ada medical check up-nya, ada itunya. Begitu kita sudah bahagia, panas, itulah sudah obat. seperti itu apa yang harus dilakukan? Itulah Bagaimana obat. dengan Jadi kehidupan kita? berusaha, Apa pikirkan. apalagi dalam jangan menjalankan sebel. usaha kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaat melayani karena salah satu adalah kita bisa bahagia. Begitu kita bahagia, itulah obatnya. Ya, itulah obatnya. Jadi berusaha, pikirkan, ya, jangan merasa sebel. Ya. Aku mau baca ini. Jadi misalnya ada satu cerita tentang seorang penjaga toko. Dia pakai semua sudah Terus tiba-tiba ada seorang ibu-ibu masuk ke toko tersebut. Pakaiannya nggak layak, nggak pantas. Terus masuk terus aku mau baju ini, aku mau coba. Terus oh ya mari Bu, dibawa ke fitting room. Dia pakai semua sudah pakai keluar. Kita nggak tahu dalam ngapain, mungkin dia pakai dalam selfie terus keluar lagi gitu mungkin kan. Memang dari luarnya sih mungkin dia bisa punya ya juga sorry ada bau-bau seperti itu. Tapi pelayan ini tugasnya melayani orang. Oke, enggak ya? Melayani Buat oke Bu, terima kasih kunjungannya. Nah, kita melayani orang yang Bapak-bapak beli yang atau di sini. melayani orang yang Lu ngapain? Dari modelnya kita kita hanya tahu, melayani orang bisa yang beli, ngapain? Ya, aku kan pelayan di toko ini. Tugas itu melayani orang, bukan melayani apapun, bukan melayani orang yang beli. melayani karena aku mengasihi. Kita melayani orang yang beli atau melayani orang yang datang. Kalau kita hanya melayani orang yang beli, kita begitu seperti ini. Kita Anda nggak mau. cuek sama Jadi dalam pelayanan orang lain mau mengatakan apapun terserah. Yang penting aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. dosa Karena aku dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi hukum di balik itu bukan karena saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi saya. No, Anda cuek sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan sama Anda dan saya. Oleh karena itu seperti tadi dikatakan bahwa dosa kita seperti apapun, usia 60, usia 40 dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kita menjadi orang besar. Tuhan Yesus tidak pernah Melayani membatasi Tuhan. kita menjadi orang yang terkemuka. bisa membuat kita Pernah membatasi kita menjadi orang kaya, tidak pernah. Dan di sini Tadi dikatakan apa? di Matius 20 ayat siapapun dia, termasuk kita yang ada di sini udah usia 50, usia 60, usia 40 dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kita menjadi orang besar. Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kita menjadi orang yang terkemuka. Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kita menjadi orang kaya, tidak pernah. Dan di sini dikatakan di Matius 20 ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus mengatakan kalau mereka yang mau menjadi yang sukses yang terbesar di antara kalian semuanya, maka dia harus menjadi pelayannya. Dan siapa yang menjadi terkemuka, maka dia harus menjadi hambanya. keselamatan bagi orang-orang Jadi di sekitar kita. ini adalah resep orang-orang sukses. formula yang Tuhan Yesus berikan pada kita, sehingga kalau kita berhasil kita sukses yang kita peroleh adalah sukses sejati, sukses yang bisa membuat damai sejahtera dan bisa membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita, bukan sebaliknya. Banyak orang-orang sukses atas penderitaan orang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu. Jadi bahkan siapa di antara kalian mau menjadi orang terbesar, dia harus Didirikan oleh menjadi pelayan. Tapi mau jadi yang berikutnya lagi yang 20 ayat 26, yang mau menjadi yang terkemuka di antara kalian semuanya, dia harus menjadi hamba. saya Bapak Ibu sekalian, perusahaan besar, perusahaan bintang 5 bukan semata-mata karena didirikan oleh pemilik yang pintar sekali dan sebagainya. Tetapi perusahaan sukses karena mereka punya semangat pelayanan. Saya kalau naik pesawat terbang itu memang sering sekali, ya, sering sekali. Di Indonesia saya sebut airline-nya apa? Airline-nya, misalnya saya buka itu. Di kota tersebut balik Jakarta ada 5-4 kali penerbangan. Tapi sebelumnya, kali-kali saya kena seperti ya, itu. Saya mau kita harus berangkat jam 11. Sampai sana telat 2 jam. Tapi ada Sorry, telat 2 jam, berangkat jam 1. penerbangan. Total 3 jam gak ada dendam. Jadi dia umur telat 2 jam. Begitu 2 jam mau berangkat, dia bilang sorry, telat lagi 2 jam. Berkali-kali saya kena seperti itu. Kecil, Bisa mau ribut nggak juga bisa gimana? ditanggung oleh pesawat terbang, tapi dia bisa punya penerbangan yang Tapi terbaik. ada Kenapa? Karena singkatannya penerbangan yang service quality. dia bisa menjadi Service besar quality, Singapore SQ. Airlines karena Ya. kuncinya Negaranya kecil, nggak bisa diterbangin oleh pesawat terbang, tapi dia bisa punya penerbangan yang terbaik di dunia. Karena apa? Karena singkatannya service quality, pelayanan. Dia bisa menjadi yang terbesar Singapore Airlines karena kuncinya di oleh pelayanan. karena itu kalau di Dia memberikan pelayanan yang terbaik, maka akhirnya dia bisa menjadi menekankan yang pada terbaik. pelayanan. Karena dia memberikan pelayanan yang terbaik, what can I do for you? Klien pergi
nggak semata-mata Jadi karena yang terbuka. produk Di sini dikatakan hal seperti itu. Oleh karena itu, kalau di dunia usaha orang pergi orang juga menekankan pada pelayanan bagaimana dalam kehidupan rohani kita. Klien pergi nggak semata-mata karena produk kita kok. Produk kita pengaruhnya mungkin 10% atau 7% atau 18%, tergantung produk kita. Tapi banyak orang pergi, klien kita nggak mau lagi sama kita. Karena apa? Karena nggak dilayani dengan baik. Karena ini karena keluarga. Biasanya terjadi sesuatu Suami istri kalau saling mendoakan, si kalau prianya saling melayani dengan baik, tidak pernah akan pergi kayak pelanggan. Gak pernah. Biasanya terjadi sesuatu karena pelayanan entah si prianya atau si wanitanya. Bapak sekalian, Pelayanannya tidak manfaat sebagaimana pelayanan yang berikutnya salah satu. Bapak sekalian, kita masih punya kesempatan. Manfaat Apa yang bisa saya pelayanan lakukan, yang lainnya terutama untuk keluarga saya, ya, terutama untuk keluarga saya. masalah utama Nah, Bapak sekalian, masalah utama manusia itu manfaat yang mayoritas pelayanan yang berikutnya salah satu. office boy Karena waktu kita udah mau selesai. biasa. Manfaat pelayanan yang lainnya adalah Office boy yang sombong. bisa mengatasi It is masalah easy utama to be manusia. humble when Masalah utama manusia itu siapapun dia mayu rendah seperti ini. Waktu dia jadi office boy, wih, sok-sokan yang humble-nya luar ya biasa. kan ya. Jadi office Ya, boy rendah hati. pernah nggak jumpa office boy yang sombong? Tapi bos Pernah. yang rendah Karena itu, hati. it is easy to be humble when you are nobody. Jadi, itu gampang jadi, aduh rendah hati. Waktu kita bukan siapa-siapa, office boy, sok-sokan ya bagaimana, ya kan ya? Jadi Nah, oleh karena office boy itulah, rendah hati sudah layak kan sepantasnya. Bisa Tapi bos yang rendah hati, bisa itu yang susah mengikis dicari. kesombongan. Ya, jadi sering terjadi waktu dia menjadi office boy dia rendah hati. Begitu dia kasih posisi yang lebih tinggi, Rezeki lupa makin darah. besar, entah Ya, bagaimana. nah oleh karena itulah dengan melayani orang lain bisa mengikis arogansi, bisa mengikis kesombongan kita. Iya, tapi tetap Waktu kita makin sukses, uang makin banyak, rezeki makin besar, entah bagaimana otomatis sombongnya kita tuh makin gede. kita bisa Tapi bila melaksanakan mana terjadi, kita makin diberkati, kita makin kaya, tapi tetap hati kita tetap mau menjadi seorang hamba. Itu yang luar biasa sekali. Nah, dengan pelayanan seperti inilah, maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan kerendahan hati dan mengikis habis pelayanan kita. membuat Bapak Ibu sekalian, tapi lama-lama tadi saya bilang sama tadi sama Ida, dia udah 20 sekian tahun pelayanan. lama-lama kok rezeki dia Saya berkurang jumpa dan sebagainya. ada orang yang aduh rajin sekali pelayanan. Dia mendoakan orang lain agar dia punya rezeki baik. Yes, teman-teman dia punya rezeki yang baik. Dia membuat pelayanan itu. Tapi lama-lama kok kehidupan keluarganya seperti ini. Lama-lama kok rezeki dia berturun dan sebagainya. Sehingga lama-lama dia berpikir mana pelayanannya. Kita lihat teman-teman Bapak Ibu sekalian, bab 10 contoh yang sering terjadi luar biasa. Marta dan yang sering kita jumpai juga kalau pelayanannya waktu Tuhan Yesus datang ke rumah dia, dalam bentuk Maria duduk diam pelayanan Marta. di lututnya di bawahnya. Oh, kita lihat teman-teman di Lukas apa yang bab 10. Marta itu luar biasa. Marta dan sibuk sini dan sebagainya. Marta dan Sibuk. ya. Oke, apa- Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah jadi dia, apa-apa. Maria duduk diam di Waktu di lututnya di bawahnya Tuhan Yesus dan dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemudian Marta sibuk sana sibuk sini dan sebagainya sampai sibuk oke nggak apa-apa. Tapi yang menjadi apa-apa waktu apa terjadi? Tidakkah engkau Waktu Marta komplain, Tidakkah engkau waktu Marta merasa wah ini loh udah layannya lu ini dan sebagainya, ya. Terus habis itu apa lagi? singkatnya kalau 38 memang banyak sekali dia ngomong Tuhan tidakkah engkau waktu dia bisa protes sama Tuhan Yesus ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saya melayani sendirian tahu. Ini adalah Habis itu apa lagi? Tuh suruh saudaraku ikut melayani. Marta bisa Terus merasa Yesus kesel. ngomong, Marta bisa komplain. Marta bisa merasa, Marta, wah aku nggak mau lagi. Maria sudah melakukan yang terbaik. Merasa bahwa Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu ilustrasi pelayanan yang sangat luar biasa sekali. saya kok di Ini adalah ilustrasi pelayanan yang luar biasa sekali. Marta bisa merasa kesel, Marta bisa komplain, Marta bisa merasa, kerjaan Tuhan. wah, aku nggak mau lagi nih. Kenapa? Karena dia merasa
sudah buat seperti ini, kenapa sih? Tuhan Yesus depan saya kok diam aja seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan ada dua di gereja. Satu, kita melayani pekerjaan Tuhan atau kita melayani Tuhan. Singkatnya dikatakan bahwa kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita aktif di PD, kita aktif di masing-masing kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, itu seperti api, lebih semangat. Api adalah pelayanan seperti mata. Dia melayani pekerjaan-pekerjaan dengan Tuhan. cara berdoa, Tapi kalau api terus-menerus nyala tanpa minyak, apinya sebagainya, sehingga kita ada. tahu kehidupan Tuhan Yesus. Lebih baik kita punya minyak terlebih dahulu seperti Maria. Kita mendengarkan, kita mengasihi, kita mencintai Tuhan Yesus dengan cara berdoa, dengan cara berkomunikasi, dengan cara membaca Alkitab dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu kehidupan Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena kita punya hubungan pribadi sama Tuhan Yesus, itu laksana minyak. Nah, minyak sendiri nggak banyak efeknya, api sendiri nggak lama fokusnya pada nyalanya. Karena itulah pelayanan yang baik dan benar Bapak Ibu sekalian mulai dengan doa, aku mau berkomunikasi, mengenal Tuhan. mendengarkan apa yang Tuhan Mulai dengan pelayanan kepada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Aku mengerjakan ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau membaca Alkitab, aku mau berdoa, aku mau berkomunikasi, aku mau mendengarkan apa yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus waktu dia mau dia mau meninggalkan dunia, dia masih utus Roh Anda dan Kudus saya yang besar, Anda dan saya Tuhan Yesus sayang sama Anda, sayang sama saya. Terlepas apapun problem masalah yang kita hadapi sekarang ini, pasti Tuhan mau Anda dan saya punya solusi. Anda dan saya sukses, Anda dan saya besar, Anda dan saya terkemuka. 20 ayat 26. Kuncinya adalah jadi pelayan. Yesus Jaga servis quality seperti Singapura yang lain. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tadi sudah dikasih di Matius 20 ayat 26, 27, kemudian Tuhan Yesus katakan di 28 sama seperti anak manusia. Tuhan Yesus ngomong sama muridnya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sudah dikasih sama seperti anak tahu manusia. bahwa dia datang Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak Romo Halim. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sudah dikasih tahu bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia mau melayani. Contohnya, kalau ada yang pernah ikut yang dibawakan oleh almarhum Romo Halim, tulang rusuk, ya kan? Bagaimana Romo Halim mengilustrasikan pelayanan Tuhan Yesus membasuh kaki. Ada yang pernah ikut yang berbahagia seperti Romo Halim. Bagaimana Romo yang sudah tua dia satu persatu peserta itu dicuci kakinya dan lain sebagainya. Aduh, luar biasa waktu Anda disentuh sama kaki sama tangannya Romo Halim, rasa hati kita seperti apa? Dan Romo Halim bilang, hendaklah suami istri saling mendukung, saling melayani dan lain sebagainya. Maka Roma 12 ayat kuasa 6 iblis kuasa kegelapan tidak akan dapat 12 ayat 7 terakhir. saling mengasihi. Kalau Kita karunia pada Bapak Ibu sekalian pelayanan kita adalah Tuhan lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat kakak, lewat kalau teman-teman karunia yang kita ada di melayani, semua. layani. Kalau Jadi karunia kita di Roma 12 ayat 6 sampai 8, terutama Roma 12 ayat 7 terakhir, kita lakukan, kalau karunia Bapak Ibu sekalian adalah Anda dan mengajar, ajar. Kalau karunia kita melayani, layani. Kalau karunia kita jemput-jemput orang, jemput-jemput orang. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua adalah pelayanan yang bisa Anda dan saya lakukan. kehidupan. Tadi saya mulai dengan ada orang yang nggak tahu kalau dia harus melayani itu caranya bagaimana dan sebagainya. Gara-gara nggak dilayani dengan baik, akhirnya hilang dia seperti itu. Kalau Anda Jadi banyak hal-hal kecil yang bisa Anda dan saya lakukan agar supaya kehidupan rohani kita semakin hari bisa semakin bertambah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda punya kelebihan harta, kalau Anda punya kelebihan kesehatan, kalau Anda punya kelebihan talenta dan sebagainya, kita nggak perlu merasa sombong, bangga dan sebagainya. Tapi kita perlu tanya, kenapa Tuhan beri saya lebih banyak harta dari orang lain?
Bagaimana Kenapa Anda dan saya Tuhan beri saya lebih mempertanggungjawabkan sehat dari kepintaran orang lain? intelektual kita? Apakah Bagaimana harta Anda tersebut dan saya semata-mata hanya untuk saya anak spiritualitas kita? saja? Bagaimana Anda dan saya bisa mempertanggungjawabkan rezeki, uang, harta yang Bagaimana Anda dan saya mempertanggungjawabkan kepintaran intelektual kita? Bagaimana Anda dan saya mempertanggungjawabkan kehebatan spiritualitas kita? Bagaimana Anda dan saya bisa mempertanggungjawabkan rezeki, uang, harta yang sumbernya selalu sama. Jangan pernah seperti laut mati yang suka orang mengatakan laut mati selalu membawa hawa kematian. Tidak pernah ada kehidupan. Tetapi laut Galilea, laut Galilea yang sudah pernah ziarah ke sana, sumbernya selalu sama. Tetapi laut Galilea dia selalu membagi-bagikan airnya, sedangkan laut mati menampung 430 sesungguhnya dia. Karena apa? Karena kalau kita riset, jadi kita riset berapa kedalaman laut mati? Ada yang tahu? Laut mati adalah daerah yang paling rendah, menampung berkat saja, sehingga dia nggak bisa mengalir kemana-mana. Dia minus 430 meter di bawah permukaan laut. Di daerah yang lainnya adalah 700 meter. Jadi memang dia hanya bisa menampung berkat air saja. Karena dia hanya menampung berkat saja. Akhirnya obesitas, akhirnya Anda dan saya masih punya kolesterolnya banyak. Karena semua hanya berdiri sendiri saja, nggak pernah memikirkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan berikan kita rezeki, Tuhan berikan pada kita talenta, Tuhan memberikan kita kesehatan dan sebagainya, bukan tanpa tujuan. Selain Anda dan saya masih punya kesempatan. Yang tidak punya kesempatan adalah teman kita yang sedang kita doakan ini peti mati. Tidak punya kesempatan. jangan sia-siakan. Dan orang kedua yang punya kesempatan adalah kita yang ada di peti mati. Selain itu, semua punya kesempatan. Hidup ini adalah melayani kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi kesempatan. Hidup Bapak Ibu sekalian, pulang dari sini kita mulai merenungkan bagaimana saya bisa menggunakan kesempatan ini, bagaimana saya bisa menjadi berkat. Orang-orang siapa yang bisa mendapat berkat pertama kali dari saya? Orang-orang yang paling dekat. Orang tua masih hidup. Bapak Ibu sekalian, pulang dari sini kita mulai merenungkan bagaimana saya bisa menggunakan kesempatan ini, bagaimana saya bisa menjadi berkat. Orang-orang siapa yang bisa mendapat berkat pertama kali dari saya? Orang-orang yang paling dekat. Orang tua masih hidup, kemudian saya punya pacar, saya sedang belajar menjadi seorang pacar. Suami kita masih ada, yang punya istri kita masih ada, layani dia. Anak kita, menantu kita, cucu kita semuanya. Buat mereka bahagia. Ya, saya tuh senang sekarang karena harus belajar. Saya dari dulu saya mengatakan bahwa waktu saya punya pacar, saya hanya dengan belajar menjadi seorang pacar yang baik. Saya yang punya istri, amin. Saya menjadi suami yang baik. Waktu saya punya anak, saya harus menjadi bapak yang baik. Waktu saya punya menantu, saya harus menjadi mertua yang baik. Waktu saya punya cucu, saya harus belajar bagaimana menjadi bapak yang baik. Karena hanya dengan cara seperti itu, berkat kehidupan kita bisa untuk banyak orang. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Di sini banyak permintaan-permintaan, banyak wujud-wujud doa yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama, kita membayangkan Tuhan Yesus ada di sini. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Di sini banyak permintaan-permintaan, banyak wujud-wujud doa yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama, kita membayangkan Tuhan Yesus ada di sini, Roh Kudus beserta kita semuanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu banyak wujud Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Maaf, Tuhan yang Maha Penolong, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, di depan kami begitu banyak wujud-wujud doa yang disampaikan oleh anak-anak. Tuhan mengerti kesulitan, Tuhan mengerti persoalan, Tuhan mengerti sakit penyakit yang kita alami. Tapi kami yakin dan kami percaya apapun itu yang terjadi tidak pernah lepas dari kontrol. Ajari kami Tuhan agar supaya dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ketidaknyamanan hidup ini, kami tetap
Tuhan memberikan Siapa yang tetap bertahan pada akhirnya, dialah yang akan memperoleh kerajaan surga. Tuhan, hamba-Mu berdoa sekiranya Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar atas apapun yang dimintakan oleh teman-teman kita yang dituliskan dalam wujud doa tertulis ini. Bunda Maria, Salam Maria penuh rahmat, umat beriman, doa-Mu juga kami mintakan agar supaya Maria Bunda Allah, semua doa kami yang berdosa ini teman-teman yang mengajukan wujud doa ini bisa merasa mendapat penghiburan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bersama Bapa. Terima kasih beri aplaus yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan dan buat Pak Alexander Kartono yang malam ini begitu luar biasa mengajarkan kami ya. Semangatnya wow, dipenuhi dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Setiap perwarta atau siapapun beri aplaus yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan dan buat Pak Alexander Kartono yang malam ini begitu luar biasa mengajarkan kami ya. Semangatnya wow, dipenuhi dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Setiap perwarta atau siapapun, kalau kita mewartakan firman Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala, itu akan transfer Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main harus. Jadi mari kita lakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau kita memberi yang terbaik, ini bukan buat kita bukan buat pengurus, tapi buat kelangsungan persekutuan doa ini. Karena persekutuan doa ini juga harus dibiayai ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk itu kami mau mengetuk Bapak Ibu sekalian, ayo memberi yang terbaik dari sebagian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Bapak Alexander Kodono atas renungannya malam ini, terima kasih. Kepada Ibu Ida dan atas kesaksiannya. Kepada tim ujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina. Kepada pemain keyboard Robi, kepada LCD proyektor Iwan, kepada softman dibawakan oleh Ji, kepada para petugas dan penerima tamu kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Jumat pagi besok jam 10 PD lansia dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan jam 10 tema prioritas yang benar. Diadakan di aula lantai 4 di gedung Patrol Yunkus. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni jam 10 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Imelda Linda dengan tema mengatasi keretakan dan bertahannya dalam perkawinan. Hari Kamis tanggal 20 Juni 98 ada renungan dari Bapak David Tan dengan tema jangan gampang menghakimi di Wisma Kinasi Caringin Bogor. dari komunitas Gratia di bawah BPKJ akan mengadakan retret penyembuhan ilahi di Wisma Kinasi Caringin Bogor tanggal 13 dan 14 Juli 2024. Pembicara oleh Romo Kepada Bapak Ibu ada di flyer ya. Biayanya itu 825 dan 675 bagi. Dan bagi yang mau ikut bis per orang 250. pertama kali ada ya? Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan, kesediaannya mohon saling mengenal. Yang baru pertama kali ada ya? Yang ini didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kami kali ini, sekian dan terima kasih. Minta Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian dan terima kasih. Minta tolong Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
yuk. Mei Juni. Ayo DJ ulang tahun. Ayo DJ. Mei Juni boleh, silakan. Ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ya, Anda berdoa dari sana untuk teman-teman kita yang ada di sini. Ya, oke, kita bersatu dalam doa ke atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada malam hari ini, Bu Loren dan teman-teman mendapatkan ulang tahun. Kembali Tuhan memberikan waktu dan kesempatan Ibu Loren dan teman-teman semuanya. Sekiranya Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan, sukacita, dan semangat untuk tetap melayani dengan baik. Semoga berkat Tuhan dicurahkan juga untuk keluarga mereka, anak-anak, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Dan Tuhan selalu memberikan keselamatan, kelancaran, dan jauhkan dari segala bahaya, dan tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan lewat putramu antara kami Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat, sukses, bahagia ya. Luar biasa. Yuk, foto lagi. Yuk. Ayo, yang videoin, yang fotoin. Makasih Pak Alexander. Video ya kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat, sukses, Apa ya? dan bahagia selalu. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih. Terima kasih Pak Alexander. Ya, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Mungkin ada terlambat sedikit nggak apa-apa ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan lawatan-Mu pada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Kau malam hari ini hadir tengah-tengah kami. Kau akan membawa setitik harapan bagi kami. Kau juga akan membawa api Roh Kudus yang menyala-nyala dari setiap pada kami ya Bapak. Sehingga kami pada waktu pulang ke rumah kami mempunyai Roh Kudus yang menyala-nyala yang akan kami transferkan ke seluruh anggota keluarga kami. Dan firman yang Kau taburkan akan menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus.